Tahun 2022 diproyeksi menjadi tahun kebangkitan dari sektor properti di tanah air. Pandemi COVID-19 yang mulai terkendali diikuti menggeliatnya kegiatan perekonomian menjadi faktor utama tumbuhnya bisnis properti saat ini. Tahun 2022 menjadi tahun yang paling ditunggu para pemangku kepentingan atau stakeholder sektor perumahan. Pandemi COVID-19 yang mulai terkendali diikuti menggeliatnya kegiatan perekonomian direspon pengembang untuk meluncurkan beragam produk baru. Banyak faktor yang membuat prospek sektor perumahan di tahun 2022 terlihat cerah. Salah satunya perbankan yang kini lebih fleksibel dalam menyalurkan kredit pemilikan rumah atau KPR yang mengenakan uang muka mulai dari 10%. Real Estate Indonesia atau REI mengatakan kebangkitan industri properti sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Pasalnya sektor properti berkontribusi sebesar 13,6% terhadap PDB nasional dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 8,5 juta pekerja atau 6,95% dari total tenaga kerja nasional tahun 2020. Ray menambahkan bahwa industri properti memiliki multiplier effect dan rantai pasok terhadap 175 industri lain yang sangat tinggi konten lokal. Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan untuk mempermudah pengembangan untuk membangun rumah maupun bisnis properti lainnya. Selain itu, beragam sentimen positif meliputi sektor properti pada 2022 membuat sektor ini diramal makin moncer hingga diberi rating overweight oleh analis. Lantas pemirsa, peluang bisnis apa ya yang bisa Anda jalani di tahun ini dan berhubungan dengan sektor properti? Tetap saksikan IDX Precision Closing untuk pembahasan lebih lengkapnya. Berbagi sumber, IDX Channel. Ya pemirsa, tahun ini atau tahun 2022 diproyeksikan menjadi tahun kebangkitan dari sektor properti, di mana kita tahu terutama pada tahun 2020 lalu ketika pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia itu menjadi satu kehancuran bagi sektor properti gitu ya. Penjualan properti menurun sangat drastis karena memang daya beli masyarakatnya juga ikut melemah karena perekonomian yang keadaannya atau kondisinya memang tidak baik akibat adanya pandemi COVID-19. Nah, tapi di tahun ini diproyeksikan sektor properti akan bangkit kembali pemirsa, yang didorong oleh beberapa faktor. Antara lain adalah pengendalian COVID-19 yang semakin baik dan juga pemulihan ekonomi yang sudah semakin terlihat. Dan kalau kita bicara soal pemulihan ekonomi nasional di saat ini gitu ya, memang sudah ada beberapa datanya. Salah satunya ini dari indeks keyakinan konsumen pada Desember 2021 lalu yang ternyata pemirsa mencapai angka 118,3. Meskipun nih kalau kita bandingin sama IKK di bulan November 2021 yang angkanya atau jumlahnya ini mencapai 118,5, artinya kan memang lebih turun gitu ya, sedikit ya, lebih rendah, tapi memang itu masih dalam batas yang wajar atau stabil gitu ya, penurunannya tidak terlalu tajam. Dan tentunya beberapa waktu lalu nih pemirsa, saya sempat ngobrol juga sama beberapa analis dan analis tersebut ya menyampaikan bahwa memang sektor properti di tahun ini menjadi sektor yang kayaknya oke banget nih buat dikoleksi dan menjadi sektor yang kayaknya akan cuan atau naik daun. Dan kalau kita bicara soal kebangkitan dari sektor properti sendiri, ada data dari Indonesia Property Watch nih pemirsa. Di mana pada bulan Januari sampai dengan September 2021 atau tahun lalu, penjualan rumah di Jabodetabek dan juga Banten ini naik 21,35% secara tahunan atau secara year on year. Nah, data tersebut sudah mulai menunjukkan nih kalau memang daya beli masyarakat akan properti ini sudah mulai kembali lagi dan memang didukung oleh beberapa insentif yang diberikan oleh pemerintah. Dan ingat gak sih pemirsa, 2 minggu lalu saya pernah nih membahas soal sektor bisnis apa sih yang sekiranya akan cuan nih di tahun 2022. Ada sektor kuliner, kemudian barang jasa dan juga properti. Jadi memang properti ini kelihatannya kalau dijadikan ajang untuk berbisnis di tahun 2022 ya, udah tahun baru ini kayaknya memang menarik banget nih pemirsa. Dan tentunya meskipun harga properti bisa kita katakan mahal gitu ya, ratusan juta rupiah sampai miliaran rupiah, tapi kalau kita lihat jangka panjangnya di tahun-tahun berikutnya itu harganya akan selalu naik dan kebutuhannya atau keberadaannya akan selalu dicari oleh masyarakat. Balik lagi karena properti ini merupakan salah satu
kebutuhan pokok dari manusia. Dan kalau kita ngomongin soal ide bisnis atau profesi apa sih yang masih berhubungan dengan sektor properti yang kayaknya bakal cuan banget gitu ya di tahun ini atau tahun 2022, kita sama-sama simak informasi lebih lengkapnya dalam grafis berikut ini. Yaitu dia pemirsa beberapa profesi atau ide bisnis yang masih berhubungan dengan sektor properti yang kayaknya oke banget buat dicoba atau dijalankan di tahun ini ya. Ada fotografer properti, kemudian flip properti, agen properti, dan juga menjadi seorang investor properti. Nah, kali ini saya akan coba bahas satu persatu mungkin dari investor properti terlebih dahulu. Soal investor properti ini memang sepertinya profesi yang klasik atau jadul, tapi meskipun klasik atau jadul ini memang menguntungkan atau bisa mendatangkan cuan yang sangat banyak kepada si investor tersebut gitu ya. Balik lagi karena properti ini merupakan kebutuhan pokok dari manusia. Jadi kalau kita beli misalnya nih, saya beli properti di tahun ini harganya 500 juta rupiah. Di tahun depan ya 2023, kemudian di 2024, 2025 itu harganya akan selalu naik ya. Mungkin di 2023 nanti harganya jadi 600 juta rupiah, kemudian di tahun berikutnya jadi 700 juta rupiah, dan di tahun berikutnya lagi naik lagi mungkin bisa jadi 1 miliar rupiah. Jadi kalau misalnya memang Anda punya dana atau modal yang cukup besar, coba deh pemirsa invest di properti gitu ya, atau menjadi seorang investor properti. Misalnya Anda beli di tahun ini, kemudian tahun depan atau tahun-tahun berikutnya bisa Anda jual atau bisa Anda sewakan. Cukup menarik ya, karena memang lagi-lagi nih properti di setiap tahunnya harganya akan selalu meningkat, bukannya turun tapi akan selalu naik pemirsa. Itu soal investor properti kalau memang Anda memiliki dana yang cukup besar atau dananya berkecukupan ya. Kemudian ide bisnis atau profesi lainnya yang masih berhubungan dengan sektor properti ini adalah menjadi seorang flip properti. Nah, flip properti ini apa sih? Mungkin sebagian orang ya, Anda ya pemirsa, ini masih awam atau nggak familiar deh dengan istilah flip properti. Saya berikan contoh nih pemirsa. Misalnya saya adalah seorang flip properti. Artinya saya akan membeli sebuah properti gitu ya yang di offer credit, yang dijual secara cepat dan murah, yang katanya ngejualnya lagi BU banget gitu ya. Nanti propertinya saya beli, kemudian setelah saya beli saya renovasi dan saya jual kembali. Tapi kalau misalnya dana Anda terbatas nih pemirsa, dananya nggak terlalu banyak gitu ya, ketika Anda menjadi seorang flip properti mungkin bisa Anda beli dulu rumah yang di offer credit gitu ya, kemudian direnovnya tidak usah terlalu bagus gitu ya, dan Anda bisa langsung jual tapi jualnya tetap di bawah harga pasaran. Nah, itu akan membantu Anda untuk cepat menjual properti yang Anda ingin jual gitu ya, supaya pembelinya tuh bisa semakin tertarik untuk membeli properti yang Anda jual. Jadi kalau misalnya memang jadi flip properti, dananya banyak, rumahnya atau propertinya direnov sedemikian rupa sebagus mungkin, ngikutin tren sekarang baru dijual lagi. Tapi kalau misalnya dananya sedikit ya direnovnya yang sebutuhnya aja, kemudian bisa dijual lagi di bawah harga pasaran. Itu dia untuk investor properti dan juga flip properti. Kemudian profesi sebagai agen properti dan juga fotografer properti memangnya semenarik apa sih pemirsa ya? Kita sama-sama saksikan informasi lebih lengkapnya dalam tayangan berikut ini. Tidak semua usaha dalam bisnis properti harus berhubungan langsung dengan properti tersebut. Beberapa di antaranya seperti fotografer akan membantu pemasaran dan periklanan dari suatu properti. Fotografer properti akan memotret rumah yang akan investor properti jual atau sewa dan memajangnya di website sebagai strategi penjualan. Menjadi seorang fotografer properti, jam kerja Anda nantinya akan sibuk dengan mengunjungi banyak properti untuk proses pengambilan gambar. Rumah yang besar tentunya membutuhkan foto dan waktu yang lebih banyak. Gaji seorang fotografer berkisar antara 2,6 juta hingga 4,9 juta per bulan. Dan untuk fotografer profesional berkisar 2,8 juta hingga 6,4 juta per minggu selama 40 jam. Berikutnya, agen properti adalah orang yang memiliki keahlian di bidang perantara perdagangan properti yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi perantara perdagangan properti.
Bukti sertifikat kompetensi ini bisa diperoleh melalui serangkaian pelatihan dan ujian. Ujian ini digelar oleh lembaga sertifikasi Profes. Sebagai imbal jasa atas pekerjaannya, maka mereka menerima komisi agen properti berdasarkan atas penjualan properti. Panduan komisi jika berhasil menjualkan properti antara 2-5% dari harga transaksi. Jadi, bagaimana pemirsa? Anda berminat jadi agen properti atau fotografer properti? Berbagai sumber, iDex Channel. Yang menarik ya pemirsa, sepertinya menjadi agen properti karena memiliki atau akan mendapatkan komisi sebesar 2 sampai dengan 5% dari harga jual properti tersebut. Jadi kalau misalnya saya jadi agen properti nih pemirsa ya, saya jual harga rumah 500 juta rupiah. Kalau komisi saya 2%, berarti komisi saya itu sekitar 10 juta rupiah ya. Tapi kalau misalnya komisinya lebih tinggi lagi 5% dari harga jual rumah 500 juta rupiah, berarti saya bisa mengantongi cuan atau uang sekitar 25 juta rupiah. Tapi memang kalau Anda mau jadi agen properti itu harus memiliki sertifikasi tertentu gitu ya sebelum Anda menjadi agent atau agen properti. Dan profesi atau ide bisnis yang sudah saya jelaskan di atas begitu ya, atau saya jelaskan sebelumnya, memang ini harus memiliki modal yang cukup besar ataupun memiliki keahlian khusus. Seperti contohnya tadi Anda menjadi fotografer ya, Anda artinya memang harus bisa pintar gitu ya dalam mengambil gambar, ataupun ketika Anda ingin menjadi agent properti ya, Anda memang harus memiliki kemampuan marketing yang cukup baik dan cukup bagus untuk menjual properti dengan harga yang cukup tinggi supaya cuannya makin tinggi lagi. Ada satu ide bisnis yang bisa Anda jalankan, masih berhubungan dengan sektor properti juga, tapi ini nggak memerlukan modal yang cukup besar, yaitu menjual perabotan alat rumah tangga nih pemirsa ya. Nah, kalau kita berjualan perabotan alat rumah tangga, meskipun kelihatannya sederhana gitu ya, jual meja, jual piring, jual sendok atau peralatan rumah tangga lainnya, itu pasti dibutuhkan, terutama ketika penjualan properti semakin naik, semakin banyak orang beli properti, artinya orang-orang tersebut juga membutuhkan isi rumah gitu ya, yaitu dia tadi ada piring, kemudian ada sofa, ada meja, TV, dan lain-lain. Nah ini menarik, nggak perlu modal besar tapi bisa mendatangkan cuan yang cukup besar, dan masih tentunya berhubungan dengan sektor properti juga pemirsa. Jadi kalau misalnya ada seseorang gitu ya membeli rumah ya atau hunian baru, isi rumahnya yang ideal itu memang ada isian rumah pokok gitu ya. Contohnya nih seperti membeli peralatan dapur, peralatan tidur, dan peralatan untuk bersih-bersih. Kalau peralatan yang harus Anda punya contohnya di peralatan dapur gitu ya, apalagi kalau bukan piring, sendok, kemudian gelas, panci, kompor untuk masak, itu yang Anda harus miliki atau orang tersebut miliki ketika punya hunian baru atau rumah baru. Kemudian kalau Anda memang ingin membeli atau orang tersebut membeli perlengkapan tempat tidur, tentunya ada kasur, spray, bantal, dan lain-lainnya juga itu harus punya kalau memiliki hunian baru. Dan tentunya kalau Anda atau orang tersebut ingin memiliki hunian baru, jangan lupa untuk membeli alat bersih-bersih gitu ya, seperti sapu, pel, spons, cuci piring itu juga sangat penting, dan juga alat-alat kebersihan lainnya. Dan memang ini kelihatannya bisnisnya simple sih ya gitu, yang dijual tuh kecil-kecil ya, kayak spons atau mungkin jual meja, jual piring, sendok, dan lain-lain, tapi lagi-lagi keberadaannya dibutuhkan. Kalau memang penjualan properti ini dari tahun ke tahun semakin naik, tentunya kebutuhan akan isian rumahnya juga akan selalu meningkat nih pemirsa. Dan tentunya saya juga memiliki beberapa tips bagi Anda yang ingin menjadi seorang penjual peralatan rumah tangga. Apa sajakah itu? Kita simak informasi lebih lengkapnya dalam tayangan berikut ini. Alat-alat rumah tangga pastinya laris di kalangan ibu rumah tangga. Bahkan untuk para masyarakat yang baru memiliki rumah atau merencanakan rumah, alat-alat rumah tangga menjadi kebutuhan bagi dirinya. Mereka tidak akan pikir panjang untuk merogoh kocek membeli gelas, panci, piring, dan lainnya. Hal ini juga membuat Anda untuk melihat peluang lebih besar ketika ingin menjual aneka peralatan rumah tangga. Adapun persiapan memulai bisnis perabotan rumah tangga adalah mencari produsen atau reseller peralatan rumah tangga dengan kualitas dan harga yang sepadan untuk dijual kembali.
memantau harga-harga produk sejenis yang dijual pesaing, dan mempelajari kelebihan dan kekurangan mereka. Dan selalu melakukan research supplier untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Jangan lupa memasang harga yang berbanding lurus dengan kualitas. Penjual juga harus mengenali barang-barang yang sering dibutuhkan oleh masyarakat. Jika Anda ingin menjual alat rumah tangga dengan harga yang lebih murah serta tidak mudah pecah, cobalah berjualan alat rumah tangga berbahan dasar plastik. Anda juga bisa menjual perabotan rumah tangga secara online. Alasan yang pertama adalah bisnis bisa dijalankan tanpa harus mengeluarkan modal yang besar. Bahkan, penjual tidak usah membangun toko dan tinggal melakukan promosi perabotan tersebut melalui media sosial. Barulah jika ada pelanggan, produk tersebut dikirimkan melalui kurir. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, memang seperti spray, bantal, kasur, kemudian alat makan itu kan merupakan kebutuhan pokok yang memang harus dimiliki ketika seseorang punya hunian baru atau rumah baru. Atau mungkin misalnya nih Anda ingin menjual peralatan rumah tangga juga yang mungkin tapi ini masuknya dalam kategori sekunder atau tersier seperti lukisan, ini Anda juga bisa bekerja sama contohnya dengan teman gitu ya. Anda cari partner yang memang hobi melukis, kemudian hasil lukisannya bisa Anda jual. Ataupun mungkin Anda bisa mencari supplier di daerah-daerah sekaligus membantu UMKM untuk kemudian hasil karyanya bisa Anda jual lagi. Jadi dua-duanya bisa mendapatkan cuan pemirsa. Dan kenapa sih berbisnis di sektor properti di tahun 2022 ini kelihatannya menarik banget karena memang di tahun 2022 ini pemerintah kembali memperpanjang insentif ya PPN DTP atau pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah. Jadi akan semakin banyak nih orang-orang atau masyarakat yang membeli rumah. Kemudian ketika orang semakin banyak membeli rumah, tentunya profesi ide bisnis yang berhubungan dengan sektor properti itu juga akan ikut meningkat. Dan